Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan tadabbur ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita sebutkan kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata-kata iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, menunjukkan kepada tawakal, di mana kita beribadah pun juga harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita di dalam kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdina, ya Allah, berikan kami hidayah. Hidayah, ya, ada dua macam. Yang pertama, hidayah yang disebut dengan hidayatul irsyad, berupa ilmu. Dan yang kedua, hidayah yang berupa taufik, di mana hidayah al-irsyad, ya, yaitu ilmu, maka orang yang mempunyai ilmu bisa memberikannya. Makanya Allah mensifati Rasulullah dengan firman-Nya, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya itu hidayah, ya, ilmu. Adapun hidayah taufik, ya, maka tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak tunggal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau inginkan. Akan tetapi, ya, Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Maka hidayah seperti ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya, ya, agar kita bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yang pertama berusaha. Karena hidayah itu, ya, harus diusahakan dengan cara menuntut ilmu, dengan cara mencarinya. Yang kedua, hati kita menginginkannya. Ya, dimana banyak orang yang dia, ya, diberikan hidayah tapi ia tidak menginginkan hidayah, sehingga ia sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula hati pun juga cocok untuk mendapatkan hidayah, dengan hati yang bening, hati yang bersih dari kotoran-kotoran yang bisa menghalangi hidayah untuk masuk ke dalam hati kita. Makanya hati itu bagaikan tanah. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm, kamathali ghaithin asabat ardan." Perumpamaan apa yang Allah, ya, utus aku dengannya berupa ilmu dan petunjuk, seperti air hujan yang menimpa tanah. Di antara tanah itu ada yang subur dan gembur, yang bisa menerima air hujan dengan baik dan menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan, kata Rasulullah. Di antara tanah itu ada yang keras, yang hanya bisa menahan air dan kurang ia mengambil manfaat darinya, sementara orang-orang ia mengambil manfaat darinya. Ada lagi tanah yang dia tandus, ketika air hujan turun ia tidak bisa menahan, tidak pula menumbuhkan, ya, ia erosi begitu saja. Maka dari itu, ketika tanah itu berpenyakit, tanaman yang tumbuh di atasnya pun juga tidak akan subur, bahkan seringkali mati. Demikian pula hati, di saat hati itu banyak penyakitnya, ya, berupa cinta dunia, kesombongan, kedengkian, menyebabkan akhirnya, ya, tanaman itu tidak subur, bahkan mungkin tidak berbuah. Oleh karena itulah, siapapun yang ingin mendapatkan hidayah, maka hendaklah ia memperbaiki hatinya dengan banyak bertaubat kepada Allah, menjauhi berbagai macam kemaksiatan, karena ilmu adalah cahaya, hidayah itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu Allah tidak akan diberikan kepada hati yang banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahu a'lam.